berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun hal itu sedikit. Allah pun menyampaikan pesan kepada kita semuanya agar betul-betul kita istiqomah di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah telah memberikan contoh pula kepada kita semuanya, yaitu terdapat pada surah Al-Jin, yaitu pada surah ke-72, pada ayat ke-16 dan ayat ke-17. Dan sesungguhnya kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menggambarkan pula pada ayat-ayat sebelumnya. Bahwa ketika Allah memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana sesungguhnya ketika para jin itu menyikapi ketika dibacakannya Al-Quran itu kepada mereka. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Linak linaftinahum fihi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban so'ada. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu istiqomah di dalam jalan Allah, di dalam agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak, yaitu berupa rezeki yang cukup. Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Nah, inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah telah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Bahwa dengan keimanan kepada Allah dan istiqomah mengikuti segala hal yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah, maka Allah telah memberikan gambaran kepada kita sebagaimana Allah berikan contoh pula dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul, dan pada umat-umat sebelumnya, bahwa bagaimana tidak ada rasa takut ataupun gentar di dalam menjalani kehidupan ini meskipun mendapatkan ancaman yang luar biasa daripada kelompok orang-orang yang telah mempersekutukan Allah. Dan bahwa betapa Allah telah tunjukkan kepada kita semuanya bagaimana contoh ketika dalam keistiqomahan dalam iman dan Islam, karena yang dilihat bagi orang yang beriman bukan apa yang dihadapinya dalam kehidupan ini, tetapi visi besar mereka adalah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan agar termasuk di dalam kelompok orang-orang yang atas keridhaan Allah ditempatkan Allah di dalam surganya. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa melihat juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana sesungguhnya hakikat daripada keistiqomahan itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran sama-sama kita bisa melihat dan memperhatikannya dalam beberapa ayat yang terdapat dalam surah ke-81, dalam surah At-Takwir, bahwa melalui ayat ke-25 kita bisa memulai penelusurannya untuk bisa kita mendapatkan jawaban bahwa bagaimana hakikat daripada keistiqomahan yang kita miliki itu. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa di dalam ayat ke-28 yang kita baca pada surah ke-81 ini, Allah menyampaikan liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak ataupun sedang menempuh jalan yang lurus itu. Wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila hal itu memang dikehendaki oleh Allah. Maka tiada lain sesungguhnya Bapak dan Ibu dalam nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk pula dalam keyakinan dan keimanan kita kepada Al-Quran, dan ketika kita menelusurinya bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepatutnya kita senantiasa tiada henti bersyukur kepada Allah akan nikmat yang telah Allah berikan ini.
Nah, kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada kita sebetulnya untuk istiqomah. Tidak saja kita mendapatkan gambaran dari Allah bahwa bagaimana sesungguhnya orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan ganjarannya, tetapi Allah memerintahkan kita untuk berjuang beristiqomah itu. Di dalam Al-Quran kita bisa melihatnya sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat 112 pada surah Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau istiqomahlah, yaitu di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu mengingatkan pula kepada kita ketika kita membaca ayat ini atas apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun hal itu sedikit. Nah, betapa sesungguhnya kita mendapatkan benar, Allah telah memerintahkan kepada kita, dan betapa pula melalui apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Tidak perlu khawatir ataupun bersedih hati Bapak dan Ibu apabila kita merasa boleh jadi hanya perbuatan kecil yang kita lakukan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan masalah besar atau kecil dalam pandangan kita ataupun pandangan manusia, tetapi yang dimintakan oleh Allah bagaimana kita tetap istiqomah di dalam melakukan amal kebaikan itu. Dan begitu pula kita sama-sama bisa melihatnya bahwa bagaimana perintah untuk kita beristiqomah ini, kita mendapatkan pula hal ini pada ayat ke-15 pada surah Asy-Syura pada surah ke-42. Fadzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Oleh karena itu serulah, yaitu serulah manusia untuk beriman, dan tetaplah beriman, dan menyampaikan dakwah itu sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar aku berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami, dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa melalui ayat 15 pada surah Asy-Syura ini, tidak saja kita mendapatkan perintah untuk kita beristiqomah di dalam kehidupan ini, yaitu di dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran, melaksanakan perintah Allah itu, dan juga melaksanakan atas apa yang telah diperintahkan, dicontoh teladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah mengajarkan pula kepada kita bagaimana bersikap di dalam kehidupan ini, bahwa diingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa misi para nabi dan rasul adalah tidak lebih daripada menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan menyampaikan peringatan akan hukuman ataupun azab Allah kepada orang-orang yang mengingkarinya, dan bahwa tidak ada pada sisi Rasulullah SAW ataupun para nabi dan rasul sebelumnya untuk memastikan bahwa seseorang itu harus mengikuti daripada apa yang disampaikannya. Buat tugas kita hanyalah menyampaikan semata, tetapi selebihnya, apakah seseorang itu mengikuti, mengambil hikmah atau tidaknya, maka semuanya itu dikembalikan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.